pagi anak-anak kami sekalian. Kita lanjut pembelajaran kita pada topik kelas 3, yaitu tentang penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku ini disimbolkan sebagai delta TF. Ya. Nah, sama seperti hal sebelumnya, kita harus membahas atau mengetahui apa itu titik beku. Titik beku itu adalah suhu pada saat fase jam berada pada saat kesetimbangan, ini kesetimbangan, atau suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Nah, inilah dinamakan dengan titik beku. Nah, sesuai dengan teori yang menyatakan pada tekanan untuk titik beku itu berada pada tekanan 1 atm, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius, yaitu pada larutan atau pelarut murni. Ya. Kemudian persamaan yang terbentuk untuk menghitung penurunan titik beku yaitu delta TF, yaitu TF0 dikurang TF, di mana TF0 itu adalah titik beku pelarut murni, sedangkan TF adalah titik beku pelarut atau larutan. Ya. Kemudian untuk menghitung berapakah penurunan titik beku, kita bisa juga menggunakan persamaan delta TF sama dengan M dikali KF. Nah, M ini menyatakan molalitas. Jadi, kalau seandainya kita ubah bahwa M sama dengan gram per mr kali 1000 per P, maka akan muncul persamaan yang baru. Delta TF bisa dihitung menggunakan persamaan gram per mr kali 1000 per P dikali KF, di mana KF ini adalah tetapan untuk titik beku, sedangkan M adalah molalitas, bukan molaritas tapi molalitas. Nah, kemudian dari persamaan yang sudah terbentuk, bolehlah kita akan menjabarkan persamaan yang baru, di mana untuk menghitung gram massa yang harus dilarutkan, kita menggunakan persamaan delta TF dikali mr dikali P per 1000 dikali KF. Atau sebaliknya, ketika kita diminta untuk menentukan massa molekul relatif, kita bisa menggunakan persamaan gram dikali 1000 dikali KF per delta TF dikali P. Nah, kita boleh menggunakan persamaan ini tergantung pada soal yang akan kita bahas. Inilah teori penjelasan tentang titik beku. Oke, kita lanjut materinya. Kita buat untuk contoh. Ya. Contoh yang pertama, 6 gram glukosa MR-nya 180 dilakukan dalam 250 gram air. Tentukanlah penurunan titik beku larutan jika KF-nya sebesar 1,86. Berarti diketahui massanya 6 gram, kemudian MR 180, kemudian P volumenya 250 gram, kemudian KF-nya 1,86. Maka yang ditanya adalah tentukan penurunan titik beku, berarti delta TF. Nah,
kita akan bahas, nah, sesuai dengan teori yang tadi, berarti delta TF bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan gram per mr kali 1000 per P dikali KF. Nah, tinggal masukkan datanya 6 per 180 dikali 1000 per 250 dikali 1,86. Maka untuk ini bisa kita buat 0,03 dikali 4 dikali 1,86. Untuk delta TF-nya sebesar 0,22 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, jika dilarutkan 6 gram glukosa terhadap 250 gram air, maka penurunan titik beku yang terbentuk sebesar 0,22 derajat Celcius. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Tentukanlah jumlah zat yang harus dicampurkan ke dalam 500 gram air jika diketahui mR-nya 50. Ya, penurunan titik beku 0,32 derajat Celcius. Maka boleh kita buat diketahui, ya, yang diketahui P-nya 500, kemudian mRx 50, penurunan titik beku berarti delta TF-nya 0,32, KF-nya sebesar 1,86. Berarti yang ditanya di sini adalah jumlah, berarti massa zat X. Berapakah massa zat X yang harus ditambahkan? Maka sesuai dengan persamaan yang pertama tadi, delta TF sama dengan gram per mR dikali 1000 per P dikali KF. Maka yang ditanya adalah massa zat atau berapa gram. Maka dengan ini kita buat persamaan gram sama dengan delta TF dikali mR dikali P per 1000 dikali KF. Maka tinggal kita masukkan gram delta TF-nya tadi 0,32 dikali mR-nya 50 dikali volumenya 500 per 1000 dikali KF-nya 1,86. Maka kalau kita hitung persamaannya, yang dihasilkan 8.000 per 1860. Maka massa yang harus dicampurkan sebesar 4,3 gram. Kesimpulannya jumlah zat yang harus dicampurkan pada 500 gram agar delta TF-nya 0,32, maka kita harus mencampurkan 4,3 gram zat X. Sekian penjelasan untuk topik penurunan titik beku. Terima kasih, selamat pagi.